Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Malimudo yang Malimudo hormati, Malimudo muliakan, di mana saja berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Allah lapangkan hati kita, Allah jaga diri kita, Allah memberikan cahaya dalam hati kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang meminta agar saya Malimudo bersuara, baik dari kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, kawan-kawan Ansor Banser. Begitu juga ada sebagian kawan-kawan yang memang dari awal tidak senang dengan sikap dari beberapa tokoh-tokoh NU, ya, termasuk apa yang baru-baru ini dilontarkan oleh Menteri Agama Gus Yakut, ya, terhadap statement beliau ketika ditanya tentang aturan dari toa masjid dan musalla. Sebelum membuat video ini, saya telah terlebih dahulu menulis di akun Facebook resmi saya, Ahmad Muzanni, yang saya beri judul Toa Masjid dan atau Musalla. Dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, saya membandingkan dengan apa yang baru-baru ini terjadi di pesantren saya, pesantren Nurun Nabi Al-Islami di Kabupaten Deli Serdang, Desa Bandar Khalifah, di mana baru-baru ini ketika para santri seperti biasanya mereka mengulang hafalan Aqidatul Awam setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh santri biasanya membaca surah Yasin, kemudian berselawat, dan kemudian santri-santri mengulang hafalan Aqidatul Awam dengan menggunakan toa luar. Dan baru-baru ini ada tetangga kita yang agamanya Islam, yang beliau sangat taat beribadah, ya, sangat, insyaallah beliau orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang ke pesantren, mendatangi orang di pesantren dan meminta agar suara toa dipelankan karena ada hal yang mengganggu di kediaman mereka atau di rumah mereka. Ada salah seorang dari pengurus pesantren yang kelihatannya sedikit tidak senang, tidak suka. Kenapa kok yang dilantunkan itu ayat-ayat Quran, juga ajaran-ajaran agama Islam, tapi kenapa dia merasa terganggu dengan itu? Ya, saya katakan bahwa mulai saat ini sampai ke depan matikan saja toa luar, karena kita berbaik sangka saja, ya, mungkin ada hal yang membuat dia terganggu di rumah, apakah dia sedang dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Jadi mulai saat itu saya minta kepada pengurus pondok agar toa luar dimatikan dan hanya memakai speaker di dalam musola pesantren. Di hari-hari sebelumnya ada juga tetangga yang protes ke pesantren, ya, di saat anak-anak pesantren membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan toa luar. Kemudian ada tetangga yang datang dan meminta agar toanya dipelankan karena anaknya sedang tidur, karena anaknya katanya sedang sakit. Maka lagi-lagi pengurus pesantren ngedumel, ya, lagi-lagi sedikit kesal. Masa kok iya orang anti salawat? Ya, saya katakan sekali lagi, mungkin benar anaknya sedang sakit, anaknya sedang tidur, dan karena kuatnya suara toa itu, akhirnya anaknya mungkin terbangun dan menangis, sehingga membuat repot orang tuanya, membuat orang tuanya yang harusnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah akhirnya terganggu karena menangis anaknya, terbangun anaknya, disebabkan dengan
suara toa yang mengganggu tidur anaknya. Tidak bisa kita merasa egois dengan sikap kita. Kita merasa bahwa kita telah melakukan satu yang benar. Kita melantunkan sholawat, melantunkan ayat-ayat Quran, melantunkan ajaran Rasulullah SAW. Tetapi kita juga harus sadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita punya tetangga, kita punya saudara di dekat-dekat rumah kita yang mungkin memang benar mereka sedang sakit, anak mereka yang masih kecil terganggu dengan suara toa yang ada di musola dekat rumahnya. Bukan karena mereka anti terhadap ajaran Islam, bukan karena mereka anti terhadap ayat-ayat Quran dan sholawat-sholawat yang dilantunkan. Tetapi kita harus paham bahwa ada hal-hal tertentu yang memang kita harus turunkan ego kita. Bukan kita kemudian merasa benar. Sikap-sikap seperti ini adalah sikap yang salah menurut saya. Jika kita mempertahankan ego kita, merasa kita benar, merasa kita tidak bersalah karena yang kita lantunkan adalah Al-Quran. Kok iya ada orang anti terhadap Al-Quran? Kok iya ada orang anti terhadap salawat? Bukan itu masalahnya sahabat sekalian. Bukan itu masalahnya. Dan kami telah merasakan hal itu. Dan tidak sama sekali kami merasa bahwa kami benar. Tidak. Kami merasa bahwa kami salah. Ada tetangga yang seharusnya kami perhatikan dan kami hormati aktivitas mereka di rumah. Kemudian di status ini saya katakan, di sini saya katakan bahwa saya yakin bahwa tidak ada orang yang anti terhadap ayat-ayat Quran, suara azan, suara sholawat dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada yang anti terhadap itu. Ya. Kemudian saya katakan, ya, terkadang keegoisan kita yang merasa bahwa iman kita lebih kuat daripada orang lain merusak rasa kemanusiaan kita. Masalah kemudian Gus Yakut, saya yakin beliau tidak punya maksud untuk menganalogikan suara azan dengan suara anjing, ya, sebagaimana yang di framing oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan beliau. Saya mencermati video tersebut, mengulang-ulang video tersebut. Ya, beliau menganalogikan orang yang berbeda agama dengan kita, yang hidup di daerah mayoritas Islam, yang sangat banyak masjid di dekatnya, di mana semua masjid yang di dekatnya itu 5 atau 6 masjid secara bersamaan menghidupkan suara Al-Quran, suara azan, ya, dengan toa yang sangat kuat. Ya, beliau merasa bahwa mungkin dia terganggu dengan itu. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, bukan hanya orang yang minoritas hidup di daerah mayoritas Islam, bahkan yang Islam saja merasa terganggu dengan toa yang dibunyikan suara Quran dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana jika ada orang Islam yang hidup di daerah minoritas Islam? Beliau menganalogikan itu. Kemudian di sekitar mereka, ya pasti, ya, daerah-daerah yang mayoritas Nasrani, seperti di Medan itu ada daerah Karo dan lain sebagainya, banyak suara anjing, ya, yang menggonggong secara bersamaan, kata beliau. Kemudian orang merasa terganggu. Jadi analoginya bukan soal masalah suara azan yang dianalogikan dengan suara anjing, tapi analoginya adalah soal masalah terganggunya ini. Jadi masalah terganggunya ini yang menjadi masalah sebenarnya, ya. Saya merasa bahwa jikalau kita punya pendapat yang berbeda, punya statement yang berbeda, silahkan disampaikan. Negara kita ini negara yang bebas berpendapat. Silahkan berpendapat di media sosial. Kita punya pendapat yang berbeda. Saya yakin teman-teman dan kawan-kawan sekalian punya pendapat yang berbeda dengan saya. Silahkan sampaikan. Sampaikan dengan bahasa yang santun, sampaikan dengan bahasa yang hikmah, sampaikan dengan bahasa yang baik. Ya, jikalau kita tidak
tidak sepakat dengan itu, ya. Semoga kita dilapangkan oleh Allah hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita semuanya. Kalau pendapat saya ini salah, tolong benarkan pendapat saya. Atau apa yang saya sampaikan ini tidak bisa terima, tolong komentari, tapi komentarlah dengan baik. Sampaikanlah argumen panjenengan sekalian dengan baik. Saya sangat sedih apabila kita sesama umat Islam kemudian saling caci maki, saling melontarkan bahasa-bahasa yang kotor, yang tidak layak, yang itu bukan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah apa yang menurut panjenengan sekalian salah, sampaikanlah dengan bijak. Saya yakin jikalau kita menasihati orang lain dengan bahasa yang santun, bahasa yang bijak, orang akan menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita menyampaikan pendapat kita dengan bahasa yang kotor, caci maki dan lain sebagainya, saya yakin tidak akan ada orang yang mau menerima argumen dan pendapat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.